Shalom, salam jumpa kembali dalam ibadah hari Minggu ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai beribadah, mari kita bersaat teduh. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi bukti nyata ungkapan syukur, sukacita, dan pengharapan di dalam Tuhan. Ibadah hari Minggu ketiga Paskah ini akan dilayani oleh Vikaris David Sihite. Kita diajak untuk menghayati tema pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dapat menyesuaikan ajakan berdiri atau duduk sesuai dengan keadaan. Umat Allah yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesandung. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Umat Allah yang terkasih, ibadah kita saat ini terjadi dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Kiranya rahmat dan damai sejahtera Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur. Ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau. Ku kasihi In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands.
Umat Allah yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari bahwa kehidupan ibarat roda yang berputar. Tidak selamanya kami mengalami kehidupan yang menyenangkan. Ada kalanya kami berada dalam kesulitan dan pergumulan yang berat. Ada kalanya pula cobaan datang bertubi-tubi sampai kami bertanya-tanya, kesalahan apa yang sudah kami perbuat hingga cobaan datang silih berganti? Bapa yang Maha Kasih, berilah kami kemampuan untuk dapat mengerti rancangan-Mu. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Berikan kami hikmat-Mu agar kami selalu taat kepadamu. Selidiki hati kami dan mampukan kami untuk selalu taat mengikuti bimbingan Roh-Mu, agar kami selamat sampai kepadamu, meniti jalan hidup yang penuh tantangan. Bapa yang Maha Kasih, mampukan kami untuk memaknai setiap kejadian yang sedang kami alami. Berilah kami semangat ketaatan sejati, karena kami yakin dan percaya bahwa kasih setiamu yang dapat memulihkan dan mengangkat kami dari kondisi yang serba tidak pasti dan penuh dengan tantangan saat ini. Engkau Bapa yang tak akan pernah jauh, Engkau senantiasa bersama dengan kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah sumber pengharapan dan pertolongan kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar seruan kami, umat yang tak akan pernah lelah berharap dan memohon kepadamu. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kini kami umat-Mu dalam ibadah kali ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan kami dengar. Biarlah ia menjadi kekuatan bagi kami, menjadi teguran bagi kami, bahkan menjadi pelajaran bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1-7 yang menyatakan,
Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengini kamu, supaya kamu menjadi milik si bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat, tetap waspada, dan senantiasa semangat menjalani hari-hari dengan segala keterbatasan yang kita alami saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita berjudul Pembaruan Israel. Dan tampaknya dengan mudah kita dapat memahami bahwa nubuat Nabi Yeskiel ini berbicara tentang pemulihan atau pembaruan kehidupan umat Israel. Namun secara khusus sebenarnya nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel ini berbicara tentang masa depan Israel. Dan secara spesifik berbicara tentang negeri Israel atau tanah Israel. Bahwa mereka akan dipulihkan. Namun dari bacaan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 ini, kita dapat melihat gambaran situasi yang menyedihkan sebenarnya. Bahwa Nabi Yeskiel diminta untuk menyerukan kepada gunung-gunung, kepada lembah, kepada sungai, kepada reruntuhan kota yang telah sunyi dan telah hancur itu. Kota yang telah dijarah dan dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Salah satunya disebutkan adalah bangsa Edom. Dan di ayat keempat kita dapat melihat bahwa tanah Israel telah menjadi kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa yang di sekitarnya. Nah, gambaran ini memperlihatkan betapa menderitanya bangsa Israel pada saat itu. Ketika mereka mengalami pergumulan berat, penderitaan di dalam pembuangan, pada saat yang sama mereka harus menerima kenyataan bahwa negeri mereka, tanah mereka pun telah hancur, telah dikuasai dan dijarah oleh bangsa-bangsa lain. Tampaknya tidak ada harapan lagi. Namun nubuat Nabi Yeskiel ibarat seperti angin segar yang dihembuskan Allah kepada mereka.
Dikatakan bahwa penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktunya nanti, pada saatnya nanti akan tergantikan ketika bangsa Israel dapat kembali berdiam di negeri mereka, dapat kembali ke tanah kelahiran mereka, dan hidup dalam kedamaian dan kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita saat ini setidaknya memberikan pesan penting bagi kita, terlebih dalam topik pemulihan. Dan saya melihat ada dimensi pengharapan di dalamnya. Dan pesan penting perikop ini menurut saya adalah bahwa penderitaan ataupun kesulitan hanyalah sementara. Namun kasih dan pemeliharaan Tuhan kekal selamanya. Inilah yang menjadi pengharapan kita, bahwa dalam situasi sulit bahkan yang nyaris tak ada harapan sekalipun, Allah tidak meninggalkan kita. Allah tetap mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Dan bila kita ingin melihat lagi dalam bacaan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 ini, ada penekanan pada firman Allah. Setidaknya ada 6 sampai 7 kali perkataan yang menyatakan demikian. Beginilah atau dengarkanlah firman Allah. Jadi dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-7 sebenarnya unik kita melihat ada penekanan akan firman Allah ini. Dikatakan beginilah firman Allah atau dengarkanlah firman Allah. Nah, setidaknya ada 2 pemaknaan yang dapat kita pelajari dari penekanan akan firman Allah ini. Yang pertama, penekanan akan firman Allah ini hendak menyatakan bahwa Allah tidak berdiam diri dan Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Jadi dalam masa penderitaan dan kesulitan itu, kita diajak untuk tidak membayangkan bahwa Allah menunggu kita di ujung jalan sana. Melainkan Allah turut hadir dalam penderitaan dan kesulitan kita. Dan pernyataan ini juga hendak ditegaskan kepada bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel yang berpikir bahwa ketika bangsa Israel sudah berada dalam pembuangan dan penderitaan yang sebegitu beratnya, mereka berpikir bahwa bangsa Israel sudah ditinggalkan oleh Allah. Bangsa Israel sudah dilupakan oleh Allah. Bukan demikian. Nah, pemaknaan yang kedua, mengapa penekanan pada firman Allah ini terjadi berulang kali, secara tidak langsung ini juga menjadi semacam peringatan bagi bangsa Israel sendiri. Peringatannya itu apa? Peringatannya sederhana. Dengarkanlah firman Allah. Harapannya adalah agar bangsa Israel benar-benar mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dan setidaknya mereka kemudian melakukan pertobatan. Tidak lagi kembali kepada berbagai bentuk penyembahan berhala atau berpaling dari Allah. Nah, apa refleksinya bagi kita saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Terlebih dalam situasi sulit sekarang ini. Saya menyadari ada di antara kita, mungkin ada pula saudara-saudara kita yang saat ini bergumul berat, bahkan mungkin menderita atau menjumpai berbagai kesulitan-kesulitan. Namun hal pertama yang mari kita renungkan adalah, mari percaya bahwa Allah tidak berdiam diri. Allah tidak jauh dari kita. Allah justru hadir dalam setiap penderitaan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan mari berusaha mendengarkan firman Allah. Mendengarkan dan memikirkan, merenungkan apa yang kita bisa perbuat, apa yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Proses mendengarkan firman Allah itu bukan hanya dengan berdoa, ibadah, ataupun membaca Alkitab. Proses mendengarkan firman Allah itu adalah proses kita mendengarkan sapaannya dalam keseharian kita, dalam perenungan-perenungan kita. Dalam situasi saat ini ketika kita diminta atau dibatasi ruang gerak kita, ketika kita diminta untuk berdiam diri di rumah, sebenarnya ada banyak waktu bagi kita untuk mulai menarik diri, mengambil waktu jeda, berdiam diri, bahkan sejenak berpikir tentang apa sebenarnya kehendak Allah dalam kehidupan saya, terlebih dalam situasi pandemik saat ini. Dan hasil perenungan itu akan nyata dalam sikap, tindakan maupun pola pikir kita. Misalnya,
kita mematuhi dengan sebaik-baiknya anjuran pemerintah. Kita tidak gegabah membagikan berita yang belum terbukti kebenarannya. Dan kita juga tidak menuntut secara berlebihan terhadap pemerintah ataupun kepada instansi-instansi terkait, karena kita menyadari bahwa semua sedang bergumul, semua sedang mencari cara terbaik untuk menghadapi situasi pandemik ini. Dan yang lebih esensial menurut saya, hasil dari perenungan kita adalah kita mampu berdamai dengan diri sendiri. Tentu ada yang bertanya, kenapa berdamai dengan diri sendiri? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, isu kesehatan mental kini adalah isu yang penting pula untuk diperhatikan, terlebih dalam situasi pandemik ini. Bahwa tidak sedikit orang yang pada akhirnya menderita ataupun stres, tertekan karena mereka merasa tidak mampu berbuat apa-apa selain berdiam diri. Namun saya mengajak saudara-saudara sekalian yang bergumul dengan berat terhadap situasi ini. Marilah dengan rendah hati mengakui bahwa dengan berdiam diri pun sebenarnya cukup berarti. Mari tenangkan diri, berdamailah dengan diri sendiri, dan memohon penyertaan Allah untuk menikmati kehidupan dalam situasi yang serba terbatas saat ini. Saya menyadari dan melihat bahwa ada beberapa orang yang pada akhirnya malu, minder, ataupun merasa tidak berguna karena tidak dapat berbuat apa-apa. Namun mari mengubah paradigmanya, bahwa kita bukan sedang berada dalam perlombaan produktivitas. Kita berada dalam situasi pandemik yang ini sangat mempengaruhi kesehatan mental kita sekalian. Karena itu pertama-tama saya mengajak kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tenangkanlah diri kita masing-masing. Berdamailah dengan diri kita. Dan ingatlah bahwa dalam situasi sulit, penderitaan, pergumulan berat sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan justru Allah senantiasa mengasihi dan kita senantiasa berharga di mata Allah. Meskipun kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kedua, dengarkanlah sabdanya. Seperti yang saya katakan tadi, mendengarkan sabda Allah bukan hanya semata melalui doa dan pembacaan Alkitab. Dengarkanlah sapaan Allah walaupun dalam kesunyian. Dari setiap tetesan air hujan, dari setiap sinar matahari pagi yang menyinari kehidupan kita. Dengarkanlah sapaannya dalam kesunyian malam. Dan rasakan penyertaannya di sepanjang jalan kehidupan kita. Semoga melalui perenungan ini, kita benar-benar dipulihkan. Kita benar-benar dalam pengharapan kepada Tuhan. Bahwa walaupun situasi kita terbatas, walaupun dalam situasi penderitaan dan situasi yang penuh ketidakpastian, bahkan nyaris tidak ada harapan. Kita percaya bahwa tidak ada yang dapat membatasi kasih dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Kiranya kita dimampukan untuk dalam keseharian kita, dalam situasi sulit ini, mendengarkan sabda Allah, mendengarkan sapaan Allah, dan merasakan penyertaannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Kabirnya yang kudus pulihkan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.
Umat Allah yang terkasih, di dalam kesatuan gereja Kristus di berbagai waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Ya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa hadir dalam setiap situasi kehidupan kami datang kepadamu dan senantiasa berpengharapan kepadamu. Dalam doa ini ya Allah, kami ingin berdoa, terkhusus dalam situasi pandemik saat ini. Kami berdoa bagi pemerintah, tenaga medis, dan pihak-pihak yang berjuang menanggulangi wabah COVID-19 ini. Engkau berkati setiap jerih-lelah mereka, setiap upaya dan berbagai cara yang dilakukan untuk mengobati, mencegah, dan mengedukasi setiap warga negara untuk bersama-sama, bahu-membahu, menyikapi situasi pandemik ini. Kami juga berdoa ya Bapak, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam perawatan medis maupun proses penyembuhan. Kami berdoa bagi proses kesembuhan mereka dan juga bagi setiap tindakan medis maupun obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah pemulihan dapat saudara-saudara kami rasakan dan sukacita hadir dalam kehidupan mereka. Berkati dan rangkul mereka dalam kesendirian mereka. Ketika tak satu pun sanak saudara, sahabat, teman dapat menjenguk atau melihat mereka. Engkau rangkul mereka ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga ataupun orang-orang yang mengalami kesulitan, baik itu ekonomi maupun mereka yang merasa tertekan dan dipenuhi ketakutan dalam situasi pandemik ini. Dalam setiap pergumulan mereka, bahkan penderitaan mereka, kami berdoa kiranya Engkau mengulurkan pertolongan-Mu yang mungkin hadir melalui sanak saudara, sesama ataupun tetangga yang menolong dan memperhatikan mereka. Biarlah juga masa-masa ini menjadi masa di mana kami mengingat saudara-saudara kami yang berkesulitan, saudara-saudara kami yang berada dalam situasi-situasi yang serba kekurangan. Dan biarlah juga kami rela untuk menolong, membantu satu dengan yang lainnya. Kami berdoa juga ya Bapak bagi setiap gereja yang bergumul dan berjuang di tengah kondisi penyebaran wabah COVID-19 ini. Kami berdoa bagi setiap gereja yang mungkin tidak berdaya ataupun tidak mampu menghadirkan model ibadah seperti ibadah online ataupun ibadah lainnya. Kami berdoa bagi setiap gereja yang penuh dengan keterbatasan. Engkau berkati setiap pelayan, Engkau berkati setiap pendeta, dan juga terlebih Engkau berkati setiap warga jemaat. Biarlah ibadah-ibadah di rumah, baik itu ibadah mandiri, senantiasa memperkuat iman mereka, senantiasa mendekatkan kehidupan mereka bersama dengan Tuhan, dan senantiasa membuat saudara-saudara kami juga berpengharapan kepada Tuhan. Ya Bapa, kami secara khusus juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, GPIB Jemaat Eklesia, dan juga GPIB pada umumnya. Berkati ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan juga presbiter. Kau berkati juga setiap karyawan. Kau berkati setiap orang-orang yang memperhatikan jemaat-Mu ini. Tim kebersihan, tim keamanan, dan setiap orang yang menaruh perhatian dan kepedulian terhadap jemaat ini. Engkau berkati kehidupan mereka. Dan juga Engkau berkati segala program dan rencana-rencana yang dilakukan oleh jemaat ini. Terlebih dalam situasi sulit saat ini, ketika banyak hal harus berubah secara drastis.
Engkau berkati setiap upaya dan jerih lelah yang dilakukan oleh setiap pelayan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa terkhusus bagi setiap warga jemaat GPB Eklesia yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kau berkati mereka dalam proses penyembuhan dan pemulihan, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa juga bagi setiap orang ataupun keluarga yang merayakan sukacita atas perayaan hari ulang tahun maupun hari ulang tahun pernikahan. Biarlah sukacita itu menjadi pengingat bahwa kasih setia Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan umatnya. Ya Bapa, biarlah doa ini juga kami sempurnakan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seret beban, ada damai sejahtera bakal. Selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji Umat Allah yang terkasih, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala hal dalam hidup kami. Kepadamu kami menyerahkan persembahan ini. Biarlah pemberian kami ini juga berguna untuk menopang pekerjaan pelayanan dan kesaksian untuk kemuliaan-Mu. Ajarlah kami juga untuk selalu bersyukur dan menghargai keselamatan dengan mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan. Amin. Umat Allah yang terkasih, kembalilah dalam keseharianmu, jalanilah kehidupan ini dalam tuntunan kasih Allah. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Kuatkan iman di tengah berbagai pergumulan dan cobaan. Berharaplah senantiasa kepada Tuhan. Temukanlah kehendak dan firman-Nya
dalam setiap lika-liku kehidupan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Umat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih dan kegembiraan menyinari hari-harimu, menghangatkan hati dan seisi rumahmu. Kiranya para sahabat yang penuh kasih dan setia senantiasa hadir dalam kehidupanmu, dimanapun kamu berada, dan hidupmu berlimpah damai dan sukacita. Kiranya setiap musim kehidupan membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik seturut kehendak Allah. Dan semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin, amin, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita selalu.